Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupa Ulfiana dengan NIM 221011400003. Kelas 03 TPLP 001. Saya di sini ingin memenuhi tugas jaringan komputer, yaitu presentasi. Presentasi kali ini saya akan mempresentasikan implementasi jaringan 1, yaitu static routing. Pengertian static routing. Static routing atau routing statis adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statis pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry jaringan yang kecil yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Adapun manfaat static routing. Manfaat static routing dilakukan secara manual, sedangkan dynamic routing memiliki protokol yang secara otomatis dapat mengatur router sehingga dapat memberikan informasi terkait koneksi antar router dengan jaringan. Dynamic routing memiliki berbagai macam protokol seperti OSPF atau Open Short Path First, RIP atau Routing Information Protocol, IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, dan BGP atau Border Gateway Protocol. Adapun cara kerja static routing. 3 cara kerja static routing, yaitu 1. Router dikonfigurasikan oleh networking administrator. Yang kedua, routing yang dilakukan oleh router mengikuti informasi yang ada dalam tabel routing. Yang ketiga, umumnya static routing digunakan untuk melewatkan paket data. Router memiliki fungsi utama, yaitu untuk memberi jalur terkait informasi atau paket di mana setiap router memiliki kemampuan routing. Maksudnya, router bisa menentukan jalur tercepat maupun jalur terbaik rute mana yang harus dilewati sehingga informasi sampai ke tempat tujuan. Router secara pintar bisa mengirimkan paket meskipun untuk host pada jaringan lain. Adapun kelebihan dan kekurangan static routing. Kelebihan pada static routing itu mudah mendeteksi dan isolasi kesalahan karena manual. Jalur statis lebih aman dibandingkan dengan jalur dinamis. Hal tersebut lantaran statis dilakukan secara manual untuk melakukan konfigurasinya. Lebih kabel dari hacker karena secara manual terpeliharanya bandwidth sebab terus memperbaharui informasi router yang diperlukan secara terus-menerus. Lebih mudah untuk mengirim paket informasi sebab sudah mengetahui jalan atau rutenya. Beban kerja lebih ringan dibandingkan menggunakan dynamic routing. Hal tersebut lantaran konfigurasi hanya dilakukan pembaharuan sekali saja pada IV table. Adapun kekurangan dari static routing. Bila dibandingkan dengan dynamic routing, jenis ini lebih rumit lantaran perlu melakukan konfigurasi secara manual. Bila routernya banyak, konfigurasi secara manual membuat static routing rentan terhadap kesalah ketika entry. Ketika suatu router down, maka informasi ke router lain akan terhenti atau tidak terjadi pembaharuan. Dengan begitu, kekurangannya tidak ada toleransi kesalahan konfigurasi yang secara manual, maka perlu mengetahui semua alamat network yang dituju. Adapun cara kerja static routing. Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Administrator jaringan yang mengonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Adapun contoh studi kasus implementasi jaringan static routing pada perusahaan ABC. Perusahaan ABC adalah perusahaan besar yang memiliki beberapa cabang di berbagai lokasi geografis. Mereka memutuskan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antar cabang dengan mengadopsi sistem jaringan yang mengimplementasikan static routing.
Adapun tantangan, satu, komunikasi antar cabang, meningkatkan konektivitas dan komunikasi antar cabang perusahaan untuk mendukung pertukaran data cepat dan andal. Yang kedua, keamanan jaringan, menetapkan keamanan yang kuat untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan antar cabang aman dan terlindungi. Yang ketiga, pemeliharaan dan manajemen mudah, mencari solusi yang mudah dikelola dan dipelihara, terutama mengingat adanya cabang di berbagai lokasi. Adapun solusinya, satu, desain jaringan. Misalnya jaringan diatur sebagai topologi, hubungan bintang dengan satu pusat data utama sebagai pusat pengelolaan. Yang keduanya, router utama di setiap cabang dihubungkan ke router utama di pusat data menggunakan koneksi SWAN. Yang kedua, konfigurasi static routing. Misalnya setiap router diatur dengan tabel routing statis yang mencakup jalur ke setiap cabang dan subnet lokal. Adapun jalur-jalur statis ini secara manual dikonfigurasi pada setiap router agar mengetahui cara mengarahkan paket data ke tujuan yang benar. 3. Keamanan. Satu, koneksi antar cabang dienkripsi menggunakan VPN untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Yang kedua, firewall diatur di setiap router untuk mengontrol akses dan melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan. Adapun yang keempat, monitoring dan pemeliharaan. Satu, sistem pemantauan jaringan yang diimplementasikan untuk memantau kesehatan dan kinerja jaringan secara real time. Yang kedua, jadwal pemeliharaan rutin diatur untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak tetap diperbarui dan beroperasi secara optimal. Hasil, setelah mengimplementasi jaringan static routing pada perusahaan ABC melaporkan peningkatan signifikan dalam efisiensi komunikasi antar cabang. Keamanan jaringan yang ditingkatkan memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi ancaman, dan sistem pemantauan membantu dalam mendeteksi dan menanggapi masalah secara proaktif. Keputusan untuk menggunakan static routing membantu menciptakan solusi yang stabil, mudah dipelihara, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan tersebut. Kesimpulan implementasi jaringan static routing dapat menjadi pilihan yang baik untuk jaringan yang memiliki kebutuhan khusus, atau ketika penggunaan protokol routing dinamis tidak diperlukan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.